How's it going, everybody? It's your boy Glass Cookie and welcome to Glass of Mystery. Oke teman-teman, di Glass of Mystery kali ini aku akan membahas satu kasus yang cukup menyedihkan. Ini adalah sebuah tragedi yang menimpa seorang gadis cantik di Jepang. Sebelum kita masuk kasusnya, aku ingin peringatkan, yang akan aku bahas kali ini benar-benar cukup grafik. Baik apa yang akan dialami sang gadis dan juga hal-hal yang akan aku sampaikan akan cukup sedikit disturbing. Jadi buat kalian yang nggak kuat untuk hal ini, lebih baik kalian nggak usah nonton ini. Dan buat anak-anak ataupun adik-adik yang masih di bawah umur, kalian nggak boleh nonton video ini, langsung aja keluar dari video ini. Lebih baik kalian nonton video yang lain ya teman-teman. Karena kayak aku bilang tadi, ini nggak cocok untuk anak di bawah umur dan juga orang yang nggak menyukai sesuatu yang grafik. Aku sarankan tidak menonton video ini. Sekali lagi aku peringatkan, jangan menonton video ini kalau misalnya kalian nggak siap ataupun nggak suka sama hal-hal yang berbau grafik, teman-teman. Oke teman-teman, jadi no banyak bacot lagi, kita akan masuk ke case-nya. Oke, kasus yang aku bawakan ini adalah mengenai Junko Furuta. Ya, Junko Furuta ini adalah kelahiran 22 November 1971. Dia tumbuh besar di Misato, Saitama, Jepang, teman-teman. Dia juga anak yang cukup baik. Dia juga anak yang pintar dan juga aktif sebagai siswa di sekolahnya di Misato, teman-teman. Lebih tepatnya di SMA Yashio Minami, teman-teman. Dia adalah salah satu pelajar yang cukup baik ya, teman-teman. Nah, sayang sekali si Junko Furuta ini harus bertemu dengan seorang psikopat, seorang monster yang bernama Miyano. Lebih tepatnya namanya adalah Hiroshi Miyano. Nah, Miyano ini memiliki reputasi yang jelek, teman-teman, yang sangat buruk di sekolahnya. Dia terkenal sebagai pembuli dan juga dia terkenal sebagai salah seorang yang memiliki koneksi terhadap Yakuza, teman-teman. Ya, Yakuza, kalian tahu Yakuza kan? Ya. Jadi dia dan kawan-kawan satu gengnya sangat menyukai perempuan yang nakal, teman-teman. Ya, dalam artian dia perempuan yang suka minum-minuman, suka merokok, dan makan narkoba. Sama seperti yang mereka lakukan lah, teman-teman. Sama seperti Miyano dan gengnya lakukan. Jadi kita bisa menganggap bahwa kayak Furuta ini nggak akan masuk ke radarnya si Miyano. Karena kayak aku bilang tadi, si Furuta ini adalah gadis yang baik-baik dan gadis yang cukup terkenal lah ya, baiknya dia. Tapi sayang sekali teman-teman, karena Junko Furuta ini memiliki paras yang sangat cantik pada masa itu dan dia salah satu cewek yang populer di sekolahnya, teman-teman. Hal ini membuat si Miyano itu membuat pengecualian, teman-teman. Jadi kayak Miyano itu suka jadinya ataupun tertarik terhadap Furuta ini karena kecantikan si Furuta, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu, Furuta ini biar kalian bayangkan cantiknya ya. Cantiknya ini bahkan bikin perempuan itu cemburu akan kecantikannya. Jadi ya, secantik itulah si Furuta ini, teman-teman. Kita akan kembali ke Miyano. Jadi Miyano ini karena kayak aku bilang tadi, karena dia punya kenalan terhadap ataupun koneksi terhadap Yakuza dan juga karena reputasi yang jelek, siswa-siswa pada masa itu selalu menuruti keinginannya si Miyano, teman-teman. Jadi si Miyano ini mengeksploitasi lah kekuatannya itu untuk memanfaatkan orang-orang sekitarnya gitu, teman-teman. Di sini si Miyano akhirnya dia kayak menyatakan perasaannya terhadap si Furuta, teman-teman, si gadis cantik yang aku bilang. Dan sayangnya ya, maksudnya sangat syukurnya ya, tapi nggak bersyukur juga sih. Pokoknya si Furuta ini pun mengajari si Miyano ini apa itu penolakan, teman-teman. Dan baru pertama kali si Miyano akhirnya tertolak, teman-teman. Jadi bener-bener kayak ditolak sama si Furuta dengan alasan bahwa si Furuta itu memang lagi nggak mau pacaran, teman-teman, gitu.
Ya seperti yang kita tahu, karena si Miyano ini selalu dapatkan yang dia inginkan, ketika ditolak ya cukup marah besar lah dia, teman-teman. Lalu kita balik ke Furuta. Furuta ini adalah gadis yang sangat baik, ya aku bilang tadi. Saking baiknya dia juga dan aktifnya, dia itu seperti kebanyakan siswi-siswi di Jepang ataupun siswa di Jepang, dia ikut pekerja paruh waktu, teman-teman. Ya, dia kerja paruh waktu gitu untuk ya mungkin cari uang jajan atau mungkin cari kesibukan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi si Furuta ini kerja paruh waktunya itu setelah pulang sekolah, teman-teman. Jadi kayak pulang sekolah dia langsung kerja, bla bla bla. Dan dia pun selalu pulang kayak habis petang, kayak menjelang malam gitu baru dia pulang, teman-teman. Nah, pada malam hari tanggal 25 November 1988, 3 hari setelah si Furuta ini merayakan ulang tahunnya yang ke-17, dia pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan sepeda, teman-teman. Namun sialnya, dia menuju kawasan tempat si Miyano dan temannya Nobuharu Minato mencari perempuan lokal untuk dirampok dan diperkosa, teman-teman. Dan ini yang cukup sedih sih ya. Jadi atas perintahnya si Miyano, si Minato menendang sepeda Furuta sampai Furuta itu terjatuh. Lalu si Minato tadi kabur gitu. Nah ceritanya nih, si Miyano ini kayak pura-pura nggak tahu, langsung menghampiri si Furuta. Dia menawarkan diri untuk kayak, Furuta, gua temenin lu balik ya gitu kan. Nah karena pada saat itu mungkin malam ya teman-teman, dan nggak tahu juga, si Furuta pun mengiyakan, teman-teman. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, temenin gua pulang kayak gitu. Namun bukannya pulang ke rumahnya si Furuta, si Miyano ini membawa si Furuta ini ke gudang dekat tempat si Furuta tadi jatuh, teman-teman. Sampainya di gudang sana, Miyano pun melancarkan ancaman dengan kembali menyinggung-nyinggung mengenai keterikatannya terhadap Yakuza, koneksinya terhadap Yakuza lah lebih tepatnya. Lalu setelah itu si Furuta ini dibawa sama si Miyano ini ke hotel dan menghubungi dua temannya lagi. Kayak si Miyano ini hubungin temannya. Nah temannya ini adalah Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Si Minato menyusul, yang Minato itu yang nendang sepedanya si Furuta tadi ya teman-teman. Lalu si Miyano dan kawan-kawan ini membawa si Furuta itu ke kediaman si Minato, kediaman orang tua Minato lebih tepatnya, teman-teman. Lalu si Miyano dan ketiga kawannya ini punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai, teman-teman. Nah pada malam itu sayang sekali Furuta lah yang menjadi korban mereka, teman-teman. Dia mampu melawan karena ya cowok-cowok yang juga yang bisa kita sebut preman, berarti badannya gede-gede, nggak gede-gede banget sih, kayak maksudnya lebih kuat daripada perempuan lah, apalagi itu 4 cowok bro. Jadi pasti si Furuta ini kalah jumlah lah gitu ya. Terus Miyano bahkan mengancam si Furuta kalau dia itu memberontak, nanti si Miyano akan bilang ke teman-temannya Yakuzanya untuk membunuh keluarganya si Furuta. Jadi si Furuta akhirnya kayak, karena mungkin dia sayang banget sama keluarganya, dia pun pasrah gitu, teman-teman. Nah di sini sebenarnya orang tua Furuta itu udah kayak panik gitu ya, karena kok anak gue nggak pulang-pulang gitu ya. Jadi si orang tua Furutanya ini menelpon lah ke polisi, mengabarkan kalau anaknya itu hilang, teman-teman. Namun nggak lama setelah laporan tersebut, si Furuta pun tiba-tiba menelpon atau menghubungi ke orang tuanya. Nah ternyata teman-teman, Miyano menyuruh si Furuta dengan ancaman kalau dia itu bilang ke orang tuanya si Furuta, dia itu nginap untuk beberapa hari ke depan bersama teman-temannya gitu, di tempat temennya gitu lah. Ya mungkin karena Furuta itu takut ya keluarganya kena apa-apa sama Yakuza temannya si Miyano, jadi dia terpaksa berbohong ke orang tuanya, teman-teman. Lalu setelah itu si Furuta juga bilang hentikan pencarian terhadap dirinya ke kepolisian, teman-teman. Orang tua si Minato ya yang dibawa ke rumahnya si Minato tadi itu nggak curiga. Karena si Furuta itu dipaksa untuk ngaku kalau misalnya dia itu adalah pacar salah satu dari teman-temannya si Miyano. Aku nggak tahu siapa lebih tepatnya, pokoknya dia ngaku bahwa kayak dia itu pacar salah satu dari mereka gitu, teman-teman. Meskipun sebenarnya orang tua si Minato ini nggak 100% percaya, teman-teman, mereka memilih untuk diam, teman-teman, karena ya takut terhadap Yakuza kenalannya si Miyano, teman-teman. Di sisi lain, Minato anak mereka juga remaja yang kerap melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Jadi kayak orang tuanya itu takut terhadap anak-anaknya, teman-teman. Dan disinilah awal dari si Furuta ataupun Junko Furuta ini mengalami neraka, teman-teman, selama 44 hari.
selama 44 hari dia disiksa teman-teman, dan ini aku akan bacakan hal-hal yang dialami selama 44 hari itu sampai dia akhirnya meninggal teman-teman. Jadi buat kalian yang belum siap, sekali lagi aku ingatkan buat kalian, ini akan grafik banget dan ini cukup menyedihkan dan cukup bikin kesel ya teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal yang dialami oleh si Furuta selama 44 hari teman-teman. Dia dilecehkan dengan cara dia dibiarkan telanjang hampir setiap hari gitu teman-teman. Kayak dia dibiarkan telanjang kayak gitu, kedinginan. Pokoknya bener-bener dibiarkan telanjang sepanjang hari teman-teman. Lalu dia diperkosa setiap hari, baik itu diperkosa lewat kemaluannya dan juga anusnya si Furuta teman-teman. Dan diperkirakan lebih dari 100 orang dipercayai telah memperkosa dia teman-teman. Bahkan si Miyano itu bilang dia mengundang teman-teman yakuzanya untuk ikut memperkosa si Furuta teman-teman. Diperkirakan dia sudah mengalami 500 pemerkosaan teman-teman. Dan dari datanya ataupun dari perkiraannya ataupun dari estimasinya itu dia diperkosa 12 orang per hari teman-teman. Like this sad, like aduh sangat menyedihkan ya teman-teman. Lalu dia juga dipukulin, bahkan dipukul dengan pakai golf di mukanya, bahkan mukanya itu diantuk-antukkan ke lantai teman-teman. Dan bahkan diperkirakan 100 orang yang tadi perkosa dia itu, maaf kata, dia mengencingi si Furuta teman-teman. Untuk bikin si para pria-pria ataupun tamu-tamu atau teman-temannya si Miyano ini terangsang, si Furuta pun dipaksa untuk masturbasi di depan mereka teman-teman. Dan juga parahnya di sini teman-teman, si Furuta ini juga diperkosa lewat pakai kayak benda-benda gitu, dimasukin ke kemaluannya dan juga ke duburnya dia, seperti botol, linggis, gunting, jarum yang udah dibakar, sampai ceker ayam yang dibakar teman-teman. Dan masih banyak lagi sih benda-benda itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dia bahkan diberikan makanan dan juga minuman yang sedikit teman-teman. Dia juga dipaksa untuk makan kecoa hidup-hidup dan meminum air urinnya sendiri teman-teman. Lalu dia bahkan mengalami petasan ditaruh ke lubang duburnya lalu diledakkan, yang mengakibatkan luka bakar yang cukup serius teman-teman. Dia juga mengalami, tahu nipples kan, nipples itu yang di bagian dada itu sobek teman-teman, kayak disobek gitu pakai sesuatu teman-teman yang aku nggak ngerti, tapi pokoknya si nippelnya itu sampai sobek teman-teman. Lalu ada lagi di sini barbel dilemparkan ke perutnya ataupun dijatuhkan ke perutnya ketika dia sedang tiduran teman-teman. Bahkan ketika dilemparkan barbel itu, tangan sama kakinya itu diikat teman-teman. Dan di sini sampai itu akibatnya rusaklah organ dalamnya dia gitu. Si Furuta juga digantung digantung di atap-atap, terus dijadikan sebagai saksang tinju gitu sama si Miyano dan kawan-kawan teman-teman. Dia bahkan dibiarkan untuk kedinginan ataupun membeku beberapa jam gitu, sampai dia benar-benar kedinginan banget ya. Kan dia dalam posisi telanjang, dibiarkan kedinginan gitu teman-teman. Di sini kelopak matanya juga dibakar dengan lilin yang panas dan juga pakai mancis gitu teman-teman. Dadanya juga ditusuk-tusuk pakai jarum. Lalu bagian kelaminnya, lebih tepatnya di klitorisnya itu dibakar dengan rokok dan juga pemantik api gitu teman-teman. Lalu aduh ini cukup menyedihkan ya. Lalu bola lampu yang panas yang kayak baru menyala itu dimasukkan ke kelaminnya, lalu kayak digosok-gosok sampai lampunya itu pecah teman-teman di dalam vagina si Furuta teman-teman. Ini cukup sadis ya teman-teman. Aku bahkan ketika baca ini aku sempat mau nangis ya teman-teman, karena aku bayangkan rasa sakit yang dialami sama si Furuta teman-teman. Ini kayak bener-bener penyiksaan yang di luar nalar manusia teman-teman. Kayak mereka itu bener-bener bocah SMA nggak sih yang sampai bikin kayak gini gitu loh. Lalu si Furuta ini pokoknya selalu dipukul-pukulin, saking parahnya ya teman-teman. Si Furuta ini bahkan kesulitan untuk bernapas karena darah
darah dari si Furuta itu udah kayak menyumbat di area kerongkongan dan tenggorokannya gitu loh teman-teman. Bahkan organ-organ dalamnya itu udah saking traumanya nggak bisa menerima makanan teman-teman. Kayak si Furuta ini coba untuk makan dan minum langsung muntah saking udah rusaknya mungkinnya organ dalam si Furuta ini. Jadi akhirnya si Furuta ini pun akhirnya dehidrasi gitu teman-teman. Dan lebih parahnya lagi ketika si Furuta ini muntah, dia dipukulin lagi teman, dia dipukul lagi sampai kacau lah pokoknya teman-teman. Nah pernah sekali si Furuta ini hampir saja berhasil menelpon polisi ketika si penculik Miyano dan teman-teman itu kayak tidur lagi istirahat. Si Furuta ini coba untuk telepon polisi, sayangnya ketahuan teman-teman. Dan di sini kasihan banget si Furuta dihukum oleh Miyano dan kawan-kawan, kakinya dibakar habis, bener-bener dibakar pakai cairan api gitu. Kayak tahu ya ini apa ya, lighter. Pokoknya dia dibakar lah kakinya teman-teman sampai kayak lukanya itu bener-bener luka habis terbakar. Dan lebih mengerikannya lagi ada botol gede dimasukkan ke anusnya si Furuta sampai mengalami pendarahan dan juga luka yang cukup serius ya teman-teman. Kakinya itu udah bener-bener hancur dan dia nggak bisa jalan lagi teman-teman. Ini benar-benar menyedihkan ya. Setelah 20 hari dia di sana, bahkan tangannya aja itu benar-benar hancur, sampai kukunya ini sampai udah pecah-pecah semua. Itu benar-benar remuk tangannya, benar-benar kayak benar-benar hancur banget lah kaki dan tangannya teman-teman. Supaya mungkin dia nggak bisa kabur lagi dari si Miyano dan kawan-kawan. Lalu ketika musim dingin teman-teman, si Furuta itu disuruh tidur di balkon atas. Kalau di Jepang itu ada balkon gitu, dengan keadaan suhu yang cukup dingin teman-teman. Setelah 30 hari, Furuta pun nggak bisa lagi buang air teman-teman, karena organ-organ dalamnya itu udah hancur, udah cukup luka dan infeksi. Jadi akibatnya dia tidak bisa buang air lagi teman-teman, karena luka bakar dan benda-benda yang udah dimasukkan ke dalam tubuhnya teman-teman. Di sini tangan kakinya udah hancur kayak aku bilang. Bahkan dia untuk merangkak aja itu, untuk ke kamar mandi itu butuh waktu sejam saking udah hancurnya teman-teman. Dan bahkan gendang telinganya juga hancur. Dan di sini dikatakan bahwa otaknya si Furuta ini udah mengecil teman-teman, saking udah kayak hancur banget teman-teman. Dan di hari yang 44 si Furuta ini mengalami kejadian yang lebih menyedihkan lagi. Dia dipukuli, disiksa selama 2 jam, diperkosa. Bahkan si Furuta ini ya, si Junko Furuta ini sampai mohon-mohon ke Miyano dan kawan-kawan untuk membunuh dia, karena dia udah gak tahan lagi dengan rasa sakit yang dia alami teman-teman. Ini cukup menyedihkan. Namun parahnya nih, psikopatnya mereka nggak ngizinin teman-teman. Mereka biarin aja, tetap disiksa, tetap dihancurin pelan-pelan si Junko Furuta ini teman-teman. Nah pada Januari tanggal 4 tahun 1989, mereka pun akhirnya kayak menantang si Furuta ini untuk main mahjong, soliter mahjong. Katanya kalau kamu menang, kita akan lepasin kamu deh gitu. Dengan sekuat tenaga si Miyano ini memenangkan permainan mahjong tersebut teman-teman. Dia mengalahkan si Miyano dan kawan-kawan. Namun bukannya dibebasin, Miyano dan kawan-kawan itu malah kayak marah banget. Lalu dipukulinlah si Furuta ini dengan barbel, lalu dibakar lagi kaki dan tangan sampai mukanya, terus perutnya itu dipukul lagi, dibakar lagi, sampai akhirnya akibat dari semua tadi si Furuta pun akhirnya udah bener-bener capek, udah bener-bener hancur banget badannya. Dia dehidrasi, kurang nutrisi atau kurang gizi. Terus akhirnya Junko Furuta pun akhirnya shock dan meninggal di keesokan harinya teman-teman. Lalu karena si Miyano dan kawan-kawan itu panik, dia mengambil selimut, lalu membungkus si Furuta, lalu menaruh si Furuta itu ke dalam drum gitu, drum yang 200 liter. Itu kayak drum air tahu kan, dimasukkan si Furutanya ke dalam, lalu diisilah drum itu tadi dengan semen basah teman-teman. Lalu mereka membawa drum tersebut ke daerah yang bernama Koto di Tokyo
lalu membuangnya ke dalam truk semen, teman-teman. Ini cukup menyedihkan ya teman-teman. Dan jasad dari Furuta ini ditemukan akibat dari ketika drumnya itu diturunkan, ternyata rambut dari si Furuta itu keluar. Jadi langsung diperiksa dan akhirnya ditemukanlah jasad dari Junko Furuta di dalamnya. Lalu karena dari sidik jari yang tertempel dari drum-drum tadi, diketahuilah bahwa si Miyano dan kawan-kawanlah pelaku pembunuhnya, teman-teman. Dan itu ditemukan pada tanggal 30 Maret dan cukup lama ya, teman-teman. Dan di sini lebih bikin emosinya adalah vonis itu terasa nggak adil karena para pelaku itu dipenjara paling ringan itu 7 tahun, sementara terberat untuk Miyano adalah 20 tahun, teman-teman. Nah, hal ini dikarenakan karena mereka itu masih di bawah umur, jadi di Jepang sama seperti Indonesia nggak bisa dihukum berat ataupun dihukum mati dan segala macam, teman-teman. Bahkan di sini jurnalis bahkan mengatakan kepada media bahwa si Miyano dan kawan-kawan itu nggak berhak lagi terhadap hak asasi manusia. Ini karena ya apa yang dialamin sama Furuta ini cukup menyakitkan ya setiap hati orang ya, teman-teman. Dan termasuk aku, teman-teman, ketika aku baca ini cukup menyakitkan hati, teman-teman. Dan Minato dan kawan-kawan sebenarnya sudah bebas ya, teman-teman. Dan katanya sih salah satu dari antara mereka itu melakukan tindak kriminal lagi, dia memukuli orang lalu dipenjara lagi selama 7 tahun. Itu kalau nggak salah si Minato, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, si Furuta dimakamkan akhirnya pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-temannya sangat larut dalam kesedihan, dan kisahnya ini bahkan dibuat jadi novel, film hingga lagu, teman-teman. Ini cukup menyedihkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia kasus mengenai Junko Furuta. Cukup menyedihkan dan cukup menyebalkan ya. What a journey. Ini adalah kisah yang cukup tragis di Jepang, teman-teman. Ini terkenal banget. Buat kalian, teman-temanku di luar sana, perempuan dimanapun kalian berada, kalian harus tetap berhati-hati dengan siapapun itu. Gak hanya laki-laki, gak hanya perempuan, laki-laki juga harus berhati-hati karena kita nggak tahu-tahu kejadian mungkin saja mendekati kita, teman-teman. Di sini Miyano dan kawan-kawan masih berkeliaran, dan semoga saja karma akan membalas mereka. Dan aku percaya Junko Furuta sudah tenang, damai di sana, tidak merasakan sakit lagi. Dan semoga Junko Furuta sudah mendapatkan kedamaiannya di atas sana. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang setimpal buat Miyano dan kawan-kawan? Kalian langsung komen. Menurutku hukuman paling tepat untuk mereka adalah penjara seumur hidup, teman-teman. Benar-benar penjara seumur hidup mereka, biarkan mereka membusuk di penjara. Aku tidak suka dengan orang-orang yang suka bully, karena aku tahu bagaimana rasanya dibully. Dan tapi apa yang kualami itu nggak seberapa dengan apa yang dialami sama Junko Furuta selama 44 hari, teman-teman. Bayangkan semua hal-hal tadi harus dialami sama Junko Furuta. Dia adalah gadis yang cukup kuat, teman-teman. Sayang sekali dia nggak berhasil untuk bertemu dengan keluarganya. Cukup sedih. Dan teman-teman, kalau kalian suka video seperti ini, kasih thumbs up. Kalau kalian tidak suka, kasih thumbs down. Apa komentar kalian terhadap video ini? Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian terhadap kasus ini. Semoga kalian menyukainya. Kalau misalnya kalian punya kasus-kasus yang pengen yang aku bahas lebih dalam, kalian tinggal kasih komen ataupun kalian komen di Instagram atau DM. Langsung aja, monggo, aku sangat open untuk itu. Jadi stay safe teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga hari kita akan tetap baik-baik saja. Itu dulu Glass of Mystery kali ini. Glass Cookie.